Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Setelah tadi kita selesai nonton timnas ya, Bapak Ibu. Kalah pula kita timnasnya 1-0 kita kalah. Dan sebelumnya sudah ada alumni gathering. Alhamdulillah semua materi tersampaikan. Semoga bermanfaat. Sekarang kita lanjutkan untuk analisa singkat rotasi saham mingguan. Kebetulan trading plan saya setelah selesai, saya lihat-lihat rotasi saham. Sudah lama juga kita tidak membuat video analisa singkat rotasi saham. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, bisa ketik ya akses Telegram botnya, link yang ada di deskripsi. Bagi yang pertama kali menggunakan Telegram bot, Bapak Ibu ketik dulu perintah help untuk mengecek ya, help untuk mengecek apa saja perintah yang tersedia. Jadi ini yang akan kita lakukan nanti, perintahnya adalah W star C, sektor 1 sampai 11, yaitu weekly star rotation, untuk melihat bagaimana sih pergerakan saham-saham ini relatif terhadap composite. Pergerakan composite mingguannya. Jadi sektornya adalah sektor 1 sampai 11 karena tadi juga di gathering alumni kita bicara tentang sektoral risk ya. Nah, apa itu rotasi saham? Weekly rotasi saham, Bapak Ibu ketik saja tutorialnya, tutorial di Telegram botnya, dan di sini ada. Nonton dulu ya supaya nanti paham apa yang saya sampaikan. Weekly star rotation, Bapak Ibu klik, Bapak Ibu tonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Jadi untuk rotasi saham kita akan mengecek pergerakan saham-saham sektoral berdasarkan indeks yang ada di Kompas 100 untuk sektor 1 sampai sektor 11. Mari kita mulai. W star C1. Oh ya, sebelumnya lupa. Kompositnya bagaimana? Turun berapa candlenya, minus atau tidak? Atau turunnya berapa persen? Kita cek dengan foreign flow saja. PV Composite. Sekaligus satu chart ya. Jadi kalau kita lihat untuk candle mingguan ini, dia merah Bapak Ibu. Candlenya merah. Minus mingguannya 0,8, jadi relatif terhadap pergerakan composite yang minus 0,8 mingguan ya, gitu nanti bahasanya. Mari kita mulai W star C1. Jadi simpel saja ini Bapak Ibu, dia bergerak relatif terhadap composite yang minggu ini minus 0,8, volumenya sangat besar, spreadnya juga besar ya. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu, untuk sektor composite beberapa saham sudah berada di zona panik. TPIA, Tekim, Avia, INKP, mudah-mudahan mereka siklus berikutnya bisa habis panik terbit lahub, tapi kayaknya Avia masih panik ke sana, ke zona panik. Sementara di zona grid, BRMS sudah mulai melemah. Antam awalnya menguat, tapi kemudian minggu ini dia juga tidak terlalu kuat. INTP tidak ada kelihatan power yang masuk. Lalu Inco ini lumayan Bapak Ibu. Sementara TIN semakin bergerak panik relatif, bergerak ke fear ya. SMGR terbergerak melawan si kodrat nih Bapak Ibu ya. Dia bergerak hope, panik, sekarang fear. Kalau terus menguat mungkin dia akan masuk ke grid. Yang anomali pergerakan adalah SMGR. Biasanya dia ini bottoming Bapak Ibu di weekly-nya. Oke, itu sektor-sektor basic. Kita lihat dengan W star C2. Tadi sektor 2 adalah cyclical ya. Untuk sektor cyclical, Bapak Ibu kita cari saham-saham yang berada di zona panik. GJTL masih terus bergerak panik. ACES ini mulai ada perlawanan. Lalu SCMA. Jadi yang outperform minggu ini adalah saham SCMA untuk sektor IDX cyclic. Lainnya saya rasa tidak signifikannya Bapak Ibu. Ada memang SMSM tapi dia bergerak seperti SMGR melawan kodrat, melawan siklus. MAPI juga bergerak dia melawan siklus, tapi yang outperform memang SCMA. Lalu kita lihat W star C3. Oke. Kebetulan kompositnya kan minus ya. Nah, untuk sektor nomor 3 yaitu sektor energi, kita cek lagi-lagi Akra ini ya di sektor energi panik. Kita mulai di sektor panik. Bapak Ibu bisa lihat kalau pegang saham Metsi mingguannya dia masih bergerak panik, belum ada penguatan ke kanan. Kalau Akra ada lumayan ini. Akra ini kita sebut dengan habis panik terbit lahub. Yang outperform yang sementara di zona hope itu ADMR malah mengarah ke panik, dia berarti relatif terhadap komposit dia melemah nih pergerakannya.
Lalu untuk sektor di zona grid, zona psikologi grid, kita ada PTRO yang bergerak outperform greedy, tetapi untuk minggu ini dia terjadi perlambatan atau jarak bintangnya memendek. Artinya tidak sekuat minggu-minggu sebelumnya relatif terhadap komposit yang melemah 0,8. Di sektor energi, saham ENRG, ini juga dia ternyata fear-nya sudah masuk walaupun berada di zona psikologi grid. Dia tampaknya akan bergerak ke fear ya, Bapak Ibu. Muncul ini Adaro, Doit juga bergerak fear, Harum fear. Nah, ini masih tunggu kita ini ya, Bapak Ibu. Yang bergerak pelan-pelan ke kanan itu Pegas ternyata dalam mingguannya. Ya, PTBA nampak melemah. Kita lanjut dengan sektor nomor 4, W Star C4. Untuk sektor nomor 4 ini finance kalau nggak salah ya. Ya, sektor finance Bapak Ibu. Jadi finance ini termasuk yang sangat tertekan dengan asingnya banyak keluar di sektor finance. Mengapa itu saham-saham mengapa maksud saya itulah sebabnya saham-saham yang big cap sektor perbankan mayoritas berada di zona panik. Di sini kita bisa lihat BBRI ya, BBTN, Bank Mandiri, BBCA ada di mana? BBCA minggu ini ada penguatan Bapak Ibu. Dia mengarah ke fear, tapi ada penguatan untuk minggu ini relatif terhadap komposit yang melemah minus 0,8. Sementara yang ada penguatan di sektor finance adalah Saratoga, mungkin ada hubungan dengan Adaro dan investasi lainnya. PNN Life cuma melemah ya Bapak Ibu. BTPS malah dia jatuh, melemah. Apa lagi yang menguat? BBC malah ini. BBRI BRIS malah melemah, NSP melemah, BBNI ada pembalikan. Jadi tidak ada yang signifikan menguat karena memang lagi tertekan, terutama saham-saham perbankan yang big cap ini Bapak Ibu. Jadi BBCA itu justru kelihatan relatif dia menguat terhadap komposit. Lalu kita cek dengan W Star C5, kalau nggak salah 5 sektor kesehatan. Untuk sektor kesehatan ada Hill ini rumah sakit Hermina ya, kalau nggak salah Bapak Ibu, terjadi pelemahan dalam minggu ini. KLBW terus melemah, Mika melemah, Sido ini Bapak Ibu sebenarnya kehilangan momentum, tapi power price-nya belum tampak menguat. Silo volatile sekali. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Silo, tapi minggu ini dia melemah, mungkin masuk ke zona fear. Mungkin Sido lah, mudah-mudahan Sido ini kalau dia bottoming, dia masuk ke sana siklus berikutnya nih. Pelan sekali Sido ini bergeraknya ya. Oke, kita lihat dengan W Star C6. Sektor nomor 6. Ya, sektor nomor 6 ini ada sektor industri. Tidak banyak saham-saham yang masuk Kompas 100, Bapak Ibu. Ada ABMM. ABMM ini bergerak panik di zona panik, tapi tergantung minggu depan apakah dia ada penguatan momentum, bisa jadi berbelok karena jarak antar bintangnya memendek. MLPL Bapak Ibu melemah di zona grid, dia kemasukan fear yang signifikan. UNTR ada penguatan sedikit saja dengan ASI relatif terhadap pelemahan komposit. Sedikit saja ya, karena kompositnya juga melemah nih. KLBI melemah, BMTR dia bergerak sangat sempit. Tidak ada signifikan penguatannya Bapak Ibu, malah jarak bintangnya memendek ini. Jadi tidak ada juga yang signifikan relatif terhadap komposit. Mau sebut UNTR tapi sedikit saja dia bergerak. Mungkin kalau ada minggu depan bisa bergerak ke kanan lagi, masuk ke zona grid yang sekuen sebelah kanan ya. Kita lihat dengan W Star C7. Jadi belum ketemu juga mana yang signifikan. Oh, di sini ada. Ya, ini di sektor nomor 7 adalah infra. Kenapa saya bilang ada? Sektor infra ini lumayan ya Bapak Ibu, weekly-nya Bapak Ibu bisa lihat di zona panik kita ada ISAT. ISAT ini bergerak menguat ya, ada alertnya juga, jarak antar bintangnya menjauh, artinya terjadi akselerasi dan dia kita sebut sebagai habis panik terbitlah hope. Ini habislah ya. Terbitlah hope. Kita sebut dengan habis panik terbitlah hope, saham ISAT. Jarak antar bintangnya memanjang, artinya dia terjadi akselerasi. Ini habis panik terbitlah hope ya, ISAT-nya nanti silakan dicek. MTEL terjadi penguatan akselerasi. MTEL ini relatif ya terhadap komposit. Dia sebenarnya weekly-nya terjadi penguatan. Tebik juga begitu ya Bapak Ibu, relatif terhadap komposit yang melemah ya, jadi belum tentu dia menguat. Bisa jadi dia melemah tapi lemahnya tidak sedalam komposit.
Oke, Tower bergerak di FIR, PTPP juga FIR, SSIA belum ada penguatan, Jasa Marga malah balik lagi, dia menuju zona panik. Nah, Telkom ini, dalam pelan dia ada peningkatan momentum, tapi power price-nya tidak terlalu signifikan, meskipun kompositnya melemah, ya, relatif terhadap pelemahan terhadap komposit. Kita lihat dengan sektor W, Star C8. Ya, untuk kalau Bapak Ibu bingung apa sih yang diomongin, nonton dulu tutorialnya. Oke, kita lihat untuk sektor non-cyclical. Non-cyclical ini beberapa saham seperti Unilever, dia sempat ada mau menguat, habis banyak terpilih tapi kehilangan momentum, dia jatuh ke bawah. Cepin tidak ada penguatan yang signifikan di zona hope. Ini Gudang Garam dan GGRM juga tidak signifikan karena dia malah kehilangan momentum di zona panic. Lalu kita lihat di zona grid ada INDF. INDF ini relatif outperform terhadap komposit yang melemah. Lalu DSNG tidak terlalu signifikan, ICBP juga ada penguatan mungkin sama dengan sentimennya dengan INDF. Lalu AMRT dia sudah masuk ke zona fear, cukup signifikan fear-nya. Apalagi MYOR ini ada penguatan loh, bolak-balik, volatile sekali dia. SSMS dia melemah, yang menguat Java Bapak Ibu. Jadi Java ini memang sejak berapa bulan lalu, 2 bulan lalu dia terus menguat, bergerak dari fear sekarang masuk ke grid, ya lumayan nih Bapak Ibu. Untuk Java dia mungkin sudah bergerak naik tinggi nih mingguannya, soalnya signifikan di pergerakannya. Itu dah sektor nomor 8. Sekarang kita cek sektor Westar C nomor 9. Nomor 9 adalah properti, kecuali PANI ya Bapak Ibu, semua yang melemah. PANI ini luar biasa nih, proyek strategis luar biasa, nggak bisa ngomong apa-apa dengan PANI. Dulu sebelum masuk Kompas 100 saya bikin dengan volume dari tapi sekarang dia sudah bergerak di zona grid, weekly-nya terus menguat ya. Kalau begini let profit on saja. Sementara RPKR melemah, KIJA mulai ada pelemahan, masuk ke dia masih zona grid tapi kelihatannya arahnya menuju fear. BSD berada di zona psikologis fear, Pound dan SMRA dia kalaupun terus dia meningkat fear-nya maka kemudian akan menjadi panik nih tiga saham ini. Citra sudah panik duluan, bahkan dia sangat jauh jatuh ke dalam lubang kepanikan ya. Oke, itu untuk sektor nomor 9 atau properti. Kita lihat dengan sektor nomor 10 yaitu teknologi ya. Kalau nggak salah, kita melihat ada Goto gimana di sini. Untuk sektor teknologi yang outperform sebenarnya ada MTech ya, tapi MTech agak berkurang minggu ini. WiFi sudah berbalik, bahkan fear-nya dia menguat. Dia masih zona grid, tapi lihat jarak antar bintangnya ke kiri sangat besar, artinya fear sangat kuat muncul di minggu ini di WiFi saat kompositnya ikut melemah. Buka memang ada penguatan tadi, tapi melemah sedikit ya Bapak Ibu, tapi trennya sebelum-sebelumnya dia menguat. MTDL melemah, PSTN melemah. Mana Goto? Oh, Goto dalam pelan. Goto ini dalam pelan naik terus nih Bapak Ibu. Momentumnya naik, power price naik, tapi tidak terlalu signifikan juga. Dan ini mulai berbelok. Ini berbahaya ya Bapak Ibu. Terjadi pelemahan Goto. Dia tidak melemah, tapi melemah lah ini mingguannya Bapak Ibu. Relatif terhadap komposit yang melemah nih. Tanda tidak bagus ini untuk Goto ya Bapak Ibu. Karena kalau dia mengarah ke fear, ya dia akan jatuh ke sana, harga sahamnya akan jatuh terus ini Bapak Ibu, relatif terhadap pelemahan komposit. Jangan lupa ya, Westar C11. Terakhir untuk sektor 11 yaitu Trans, Bird, Asa, ini SMDR berbalik ya Bapak Ibu. Kalau lihat ini, SMDR ini berbalik saat dia melemah, ini ada pembalikan sedikit perlawanan. Lalu kita lihat Asa dan Timas tidak signifikan pergerakannya relatif terhadap komposit. Jadi Bird ini kalau diteruskan dia momentumnya dia bisa masuk ke fear, tapi SNDR ini sudah ada perlawanan, demand-nya sudah masuk. Baik Bapak Ibu, itu saja analisa singkat rotasi saham untuk end of day tanggal 13 Desember 2024. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa tonton tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.